Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubono Arif, dari Forum News Network. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah merampungkan kerja mereka memeriksa pelapor, saksi, para telapor, dan bukti-bukti lain, termasuk kamera pengawas atau CCTV di Mahkamah Konstitusi dan surat menyurat. Ini persoalan administrasinya ya. Mereka tinggal melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi ini. Sebab dari 9 hakim di Mahkamah Konstitusi, 9-9-nya semuanya dilaporkan. Namun kalau kita menyimak keterangan dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, yang tampaknya melakukan pelanggaran kode etik paling berat itu, ya siapa lagi kalau bukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ini adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Ada 21 laporan dan semuanya itu melaporkan Anwar Usman. Ini kata Jimli Asidiki ya. Memang dari 9 orang hakim itu semua dilaporkan, tapi enggak seperti Anwar Usman ya yang dilaporkan rame-rame. Kasus ini kata Jimli itu tidak sulit membuktikannya. Ada 3 opsi hukuman atau sanksi pelanggaran etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pertama itu yang paling ringan, ini peringatan, kemudian yang sedang berupa teguran, dan ini yang paling berat ini, pemberhentian. Soal sanksi yang akan diberikan kepada Anwar Usman, kalau kita menyimak berbagai pernyataan Jimli, baik di dalam persidangan maupun ketika dia berbicara kepada wartawan di luar persidangan, tampaknya kita sudah bisa menduga-duga bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dinyatakan bersalah, dan dengan begitu ya akan dijatuhi hukuman paling berat, pemberhentian alias dipecat dari hakim Mahkamah Konstitusi dan tentu saja sekaligus sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah Anwar Usman ini sudah terbukti bersalah? Ini tanya wartawan ketika bertemu dengan bukan bertemu ya, ini tepatnya mencegat doorstop Jimli Asidiki di Gedung Mahkamah Konstitusi hari Jumat kemarin, tanggal 3 November 2023. Jimli dengan tegas menyatakan, ya iyalah, kata dia. Namun Jimli mengelak untuk menjawab secara pasti apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anwar Usman. Dia minta agar media itu bersabar menunggu putusannya yang akan dibacakan hari Selasa pekan depan, tanggal 7 November 2023. Jadi tinggal 3 hari ya. Kalau hari ini kan hari ini Sabtu, jadi berarti tinggal Ahad, Senin, dan Selasa, 3 hari ya. Oh, ini kita mesti sabar dong 3 hari ya. Selain adanya konflik of interest, Anwar itu juga dilaporkan dia berbohong soal ketidakhadirannya dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang bertentangan dengan putusan yang dipersoalkan, karena 3 putusan sebelumnya itu ditolak, tiba-tiba pada putusan 4 kok hakim di Mahkamah Konstitusi itu tiba-tiba berubah dan memutuskan untuk menerima itu, walaupun sebenarnya ya ada sedikit perbedaan saja ya ini materinya, tapi sebenarnya intinya sama. Ini soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagaimana kita ketahui kan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan menolak 3 gugatan judicial review atas Undang-Undang Pemilu yang mengatur norma atau syarat pencapresan. Ketiga gugatan itu diajukan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang diketuai anaknya Pak Jokowi juga, anak bungsunya Kaisang Pangarep, kemudian dari Partai Garuda, dan 2 kader Partai Gerindra yang menjadi kepala daerah, di 1 Sumatera Barat dan 1 di Lampung Selatan, serta 1 kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Saat itu Anwar Usman itu tidak hadir, sehingga 8 majelis hakim itu mengambil keputusan, ini boleh dibilang nyaris aklamasi ya, 6 menolak dan 2 menyatakan dissenting opinion. Tapi karena 6 yang menolak dan hanya 2 yang dissenting, ya itu keputusannya bulat gitu, boleh dibilang bulat sedikit lonjong, ditolak semuanya itu ya. Jadi kalau menggunakan pintu masuk itu, gugatan judicial review itu, Gibran ya nggak lolos sebagai calon wakil presiden. Namun ketika kemudian Mahkamah Konstitusi itu mengadili perkara nomor 90 yang diajukan oleh seorang mahasiswa dari Solo, ini penggemar pengagum dari Gibran Rakabuming, itu Anwar Usman hadir. Dan sebagaimana kita ketahui putusannya itu berubah.
Dari 9 hakim, itu 5 orang hakim menyatakan mengabulkan sebagian permohonan, 3 diantaranya menyetujui tetap 40 usia 40 tahun dengan klausa pernah atau sedang menjabat pejabat publik yang dipilih melalui pemilu atau pilkada termasuk bupati dan wali kota. 2 konkuring ini menambahkan klausa dia oke sama usianya 40 tahun tetap, tapi syaratnya tadi kalau pernah atau masih menjabat itu bukan bupati atau wali kota tapi gubernur gitu ya, jadi lebih tinggi. Sementara 4 orang lainnya menyatakan dissenting opinion alias menolak. Sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, ada alasan yang berbeda mengenai ketidakhadiran Anwar Usman. Dia mendengar dari Saldi Isra, Wakil Ketua MK, bahwa Anwar Usman itu tidak hadir pada putusan yang 3 tadi, putusan PSI, Garuda dan kader Gerindra tadi dan juga kader Demokrat itu untuk menghindari konflik of interest. Wah, itu waktu itu Anwar Usman dipuji-puji itu oleh Arief Hidayat sebagai seorang negarawan gitu ya, lebih menunjukkan bahwa sebagai seorang hakim ya apalagi ketua Mahkamah Konstitusi dia imparsial begitu. Namun belakangan soal ini dibantah oleh Anwar Usman dan dia menyatakan tidak hadir bukan karena khawatir konflik of interest, tidak hadir karena dia sakit. Dan saya kira memang sejak awal kan Anwar Usman ini sudah didesak untuk untuk mundur atau tidak nonaktif kan dia tetap menolak kan, dia menyatakan dia tidak akan berat sebelah gitu, dia tidak akan imparsial. Nah ini yang ternyata bukan itu alasannya katanya. Dan ya bahkan ini Anwar Usman sampai bersumpah membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia hadir itu karena sakit. Kehadiran dari Anwar Usman inilah yang kemudian seperti dikatakan oleh Saldi Isra, Profesor Saldi Isra, mengubah cara pandang dan keputusan yang diambil oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah media menyebut Anwar Usman melakukan lobby-lobby ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga seperti disebut oleh Hakim Saldi Isra, dalam sekelebat itu putusan para hakim MK itu berubah, yang tadinya itu mayoritas menolak tiba-tiba menjadi mendukung, walaupun tadi kemudian ada yang konkuring gitu ya, menyampaikan alasan yang berbeda. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa Anwar Usman dan semua hakim Mahkamah Konstitusi, dan seperti dinyatakan oleh Ketua MKMK, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, dengan catatan hakim MK ini tidak masuk angin, maka ini bisa kita pastikan Anwar Usman itu bersalah dan akan dipecat. Soal ini saya pikir publik sudah sampai pada perkiraan atau dugaan, estimasi, itu kesimpulannya sama saya kira ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan apa pengaruh pemecatan? Sekali lagi kalau itu yang diputuskan terhadap Anwar Usman dipecat gitu, dan pengaruhnya apa terhadap pencawapresan Gibran? Soal ini saya kira bukan hanya menjadi concern publik, tapi juga concern dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu persidangan terhadap laporan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana itu dijadikan agenda paling awal persidangan. Sebab laporan dari Denny Indrayana ini memang spesifik. Dia mempersoalkan soal adanya konflik of interest dan dampaknya terhadap pencawapresan. Denny melalui kantor hukumnya Integrity Law itu menyasar adanya kesalahan Anwar Usman dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu dalam pasal 17 itu diatur dalam ayat 5 dan 6 ya. Kalau dalam pasal 5-nya itu dinyatakan kalau ada hakim dan kemudian panitera yang ada benturan kepentingan atau konflik of interest, itu dia mengundurkan diri baik secara sukarela atau diminta oleh pihak yang berperkara gitu ya. Nah, bunyi ayat 6-nya itu tadi saya nggak spesifik ya menyebutkan, tapi kira-kira begini bunyinya ya, bahwa putusan tersebut bila diketahui ada hakim atau panitera yang yang ada konflik of interest dan dia tidak mundur, maka putusan itu dibatalkan dan hakim atau panitera yang bersangkutan itu dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana lainnya. Jadi bukan hanya sanksi etik ya, ini kan etik ini wilayah administratif, tapi juga bisa pidana. Nah kalau putusan 90 itu dibatalkan, ya maka pencawapresan Gibran juga harus dibatalkan. Dan ini Pak Prabowo harus cari cawapres pengganti. Selain menempatkan gugatan Denny sebagai agenda pertama, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang
bekerja cepat dan segera menyelesaikan proses persidangan itu, serta putusan mereka akan membacakannya pada Selasa tanggal 7 November, ini kan dikaitkan tadi dengan proses pencapresan, proses tahapan dan proses pencapresan pada Pilpres 2024 ini. Jadi kalau KPU itu kan ada aturannya bahwa pergantian calon presiden dan calon wakil presiden yang telah terdaftar atau telah didaftarkan di KPU itu boleh dilakukan tanggal 26 Oktober 2023 atau sehari setelah KPU menutup pendaftaran, dan kemudian sampai tanggal 8 November itu. Artinya kalau Gibran itu dinyatakan batal karena putusannya juga di putusan MK nomor 90 dibatalkan, maka Prabowo itu hanya punya waktu 1 hari untuk mencari pengganti Gibran. Saya kira ini nggak terlalu sulit ya, karena kan kita tahu Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Yusril Issa itu sudah mengurus syarat-syarat administrasi pencawapresan. Kalau misalnya yang dipilih itu adalah Airlangga Hartarto, ya gampanglah, cincailah, ngurus sehari juga beres gitu. Cuma pertanyaan besarnya, apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan masuk ke wilayah itu? Kendati itu diatur dalam tadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena apa? Karena implikasinya ini memang bisa sangat politis. Apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu hanya berhenti pada kewenangan mereka, yakni pemberian sanksi, karena memang itulah yang diatur ya di kewenangannya di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini mereka ini memang ranah etik, dan kemudian menyerahkan keputusan terlebihnya itu kepada MK atau pada proses politik. Nah, ini yang saya kira itu menjadi sangat menarik dan mendebarkan ya. Kendati sudah memberi sinyal-sinyal yang mengarah ke isu yang sangat sensitif berkaitan dengan pencawapresan Gibran, pembatalan pencawapresan Gibran, Profesor Jimli mengelak menjawab dan meminta wartawan bersabar. Karena kata dia, disitulah yang akan jadi kejutannya. Saya pikir ini bukan hanya jadi kejutan ya, kalau sampai Anwar Usman itu kemudian dipecat dan sebagai konsekuensinya putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu dibatalkan, maka akan terjadi turbulensi politik ini bagi Jokowi dan juga Prabowo. Nah, kan sekarang ini Jokowi gara-gara Gibran sudah memutuskan untuk berseberangan dengan PDIP, dan PDIP juga sekarang secara masif mulai melakukan serangan terhadap Jokowi. Sementara bagi Prabowo, kalau dia harus harus mencari calon lain, dia kan akan bertanya-tanya bagaimana komitmen Pak Jokowi untuk meneruskan dukungan kepada dia, karena Prabowo ini kan memang sekarang ini mengapa memilih Gibran itu walaupun sebenarnya jadi beban politik buat dia. Ini kan ya dia tahu bahwa tanpa dukungan infrastruktur kekuasaannya Pak Jokowi sulit bagi Prabowo itu untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Masa dia akan kembali gagal lagi untuk yang keempat kalinya gitu ya. Karena itu ya, ini yang mengapa kemudian saya menyebutnya itu menarik dan mendebarkan. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Bukannya tidak mungkin kasus ini bergulir ke ranah politik di DPR. Karena anggota fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, kan sudah menggulirkan hak angket untuk menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Jadi dalam beberapa hari ke depan, itu ya, sekali lagi itu harinya ya, kita countdown gitu ya, Ahad, Senin, Selasa, jangan kemana-mana. Apapun bisa terjadi. Namun ini kalau tidak masuk angin ya, para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, tanda-tandanya sangat kuat bahwa skenario Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan melalui politik dinastinya itu bakal berantakan. Kalau gitu saya harus mengucapkan apa ya sebagai kalimat penutup? Semoga atau selamat menyimak dan mengikuti detik-detik yang menegangkan dan sekaligus bersejarah di negara kita ini. Satu hal yang pasti menurut saya, tetap sama-sama kita jaga akal sehat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.